Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bentar, ini kok kelihatannya gelap. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Topik kita kali ini adalah estetika terapan ya. Nah, ini ada hal yang menarik teman-teman, karena setelah beberapa video saya sebelumnya ada respon positif dari pemirsa yang ternyata bukan dari teman-teman Universitas Negeri Surabaya. Jadi ada teman itu dari Universitas Negeri Jakarta yang juga ikut hadir menyimak video kita, dan mereka sangat mendukung ya. Mereka merespon positif dan mereka juga mendukung, dan hal yang belum saya dapatkan justru ada di teman-teman mahasiswa UNESA sendiri. Jadi teman-teman UNESA itu saya belum melihat respon kalian ya. Yang merespon justru dari teman-teman luar, dan ini juga ya gimana ya, kalau teman-teman merespon juga otomatis saya juga semangat ya. Saya semangat bikinnya karena ini saya buat juga untuk kalian. Karena kalau gampangnya kan saya sebenarnya tidak perlu membuat ini semua kan ya teman-teman. Saya berikan aja bukunya versi Inggris, jurnalnya versi Inggris, dan teman-teman bisa langsung belajar dari situ. Tapi sekali lagi saya ingin membuat itu lebih mudah ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari beberapa mata kuliah di bidang desain komunikasi visual maupun di bidang seni rupa, sehingga bisa lebih mudah difahami juga oleh teman-teman. Nah, kalau tidak ada respon positif ya, entah itu subscribe, entah itu like, entah itu komen, ya otomatis sedikit banyak ya mempengaruhi saya juga untuk membuat video ya. Ini sebenarnya juga klarifikasi bahwa sebenarnya saya tidak mewajibkan teman-teman untuk ayo wajib subscribe, kalau tidak subscribe nilaimu tidak keluar. Enggak, bukan begitu. Cuman saya ingin ya kita simbiosis aja lah ya. Kita simbiosis, saling menguntungkan. Teman-teman bagaimana menguntungkannya ya, teman-teman punya respon positif ke video kita ini, dan saya juga bisa semangat untuk mencari materi yang sekiranya relevan dan paling lumayan tepat lah untuk mata kuliah kita. Nah, itu pengantar ya, itu pengantar untuk sebelum kita ke topik pembahasan kali ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf ke teman-teman yang sudah menunggu penjelasan tentang estetika periode klasik ya. Estetika barat periode kritik, yaitu ketika Baumgarten dan Immanuel Kant. Saya mohon maaf belum bisa menyusun materi dengan komprehensif. Sebenarnya sudah ada, namun belum komprehensif. Jadi terus terang saya memerlukan banyak sumber, dan saya memerlukan pengendapan agar materi yang saya dapatkan bisa saya kemas dengan baik ke video. Tapi waktunya belum ketemu ya, kesempatannya belum ketemu, sehingga saya skip 2 topik ini dan saya langsung ke topik kita tentang estetika terapan. Saya mohon maaf sekali untuk teman-teman dari luar UNESA yang sudah berharap ada videonya ya. Mungkin lain kesempatan saya akan menyelesaikannya. Baik, teman-teman, sekarang kita ke topik inti dari estetika ya. Karena kita ini di jurusan desain ya, spesifiknya kita program studi desain komunikasi visual, dan teman-teman wajib mempelajari estetika. Di sini saya ingin mengenalkan teman-teman ke estetika terapan ya. Jadi estetika terapan itu adalah
penerapan estetika pada ranah desain. Sementara kita kenal dulu ya, estetika ketika klasik itu salah satunya adalah mengulas karya seni. Nah, waktu itu belum muncul ya, terminologi desain itu belum muncul karena dia baru muncul abad berapa itu, ketika revolusi industri abad 19. Jadi ketika klasik awal abad berapa itu belum muncul ya, belum muncul istilah desain. Jadi baru ada seni, karya seni seperti itu. Nah, ini saya fokuskan ke estetika terapan karena memang teman-teman ini itu tadi yang sudah saya ulas ya, teman-teman di jurusan desain dan perlu untuk paham sebenarnya estetika terapan estetika di bidang desain itu bagaimana. Nah, ini yang akan kita ulas ya. Video estetika terapan ini saya rencanakan ada 2 episode ya. Episode pertama nanti akan mengulas 2 subtopik, dan episode yang kedua akan mengulas topik ketiga dan keempat. Karena sepertinya topiknya banyak dan kalau saya sampaikan di satu episode nanti terlalu panjang videonya. Nah, desain ya, desain kita kenal desain itu adalah nama lain desain adalah seni terapan ya, seni yang punya aspek fungsional. Nah, di sini saya tulis bahwa penekanan penerapan estetika pada ranah desain adalah pada aspek fungsionalitas atau nilai guna dari desain tersebut. Nah, ini yang membedakan ya, secara umum membedakan antara desain dan karya seni. Desain itu pasti punya nilai fungsionalitas atau aspek nilai guna. Jadi semua produk yang punya nilai guna, semua benda ya, entah itu seperti pulpen atau mouse ataupun cover buku ya, nah itu semuanya punya nilai guna dan itu termasuk artefak desain. Sementara kita tahu karya seni, nah ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut ya. Kalau menurut saya karya seni itu belum punya aspek fungsionalitas. Jadi lukisan itu punya tujuan berkomunikasi, tapi fungsinya secara langsung dia tidak ada ya. Apakah itu untuk hiasan atau untuk berfungsi untuk informasi? Nah itu belum begitu kuat ya. Tidak seperti produk desain seperti infografi, seperti peta yang dia punya aspek fungsi yang cukup kuat. Nah, saya teruskan, desain yang sangat estetis ya, yang sangat indah. Nah, kita juga kenal konsep estetis ini berubah ketika periode modern maupun periode postmodern, bahwa ternyata yang estetis itu bukan hanya yang indah tapi yang mengejutkan juga ya. Nah, desain yang sangat estetis dalam hal ini indah ataupun mengejutkan namun tidak fungsional ya, tidak punya nilai fungsi, jadi tidak berguna secara langsung, bukan seperti sendok garpu, pakaian, kursi, kacamata yang punya nilai fungsi, maka ia bukan problem solver ya. Karena kita tahu ya, ketika teman-teman belajar desain itu apa sih? Desain itu problem solver. Dia langsung punya tujuan untuk mengatasi, untuk solusi dari masalah ya. Itu adalah desain. Dan desain yang hanya estetis tapi tidak punya nilai fungsi, maka ia tidak termasuk artefak desain. Nah, ini. Jadi fungsi estetika itu di sini seperti ini ya. Dia kalaupun punya estetika tapi tidak punya fungsi, maka produk tersebut dipertanyakan sebagai produk desain. Dia mungkin karya seni yang punya nilai-nilai simbolik ya. Tapi kalau karya desain semuanya wajib punya nilai fungsi. Itu yang membedakan. Nah, di sini saya tulis ada 4 hal ini ya: desain, fungsi, senang, estetika. Jadi setiap desain itu punya fungsi, dan fungsi itu wajib menyenangkan ya. Fungsi dari
sebuah artefak desain itu wajib menyenangkan. Kita bayangkan kalau sebuah artefak desain, entah itu dari desain komunikasi visual, entah itu dari interior, arsitektur, dari kria, ataupun dari desain produk atau industrial, kalau dia fungsinya tidak menyenangkan, itu saya rasa desainnya tidak berhasil ya. Jadi 4 hal ini saya rasa dia punya sinergi yang baik antara desain, kemudian fungsional, kemudian menyenangkan, dan estetis. Desain yang hanya punya fungsi dan menyenangkan tapi tidak estetis, saya rasa orang juga tidak akan suka. Nah, ya, saya akan beri contoh yang konkret. Nah, stiletto ya, atau apa ini, high heels, yang teman-teman perempuan saya rasa sudah sangat familiar, yaitu sepatu dengan hak tinggi. Sepatu dengan hak tinggi ini kalau kita lihat dia sangat bagus digunakan ya. Dia menunjang proporsi tubuh perempuan sehingga terlihat lebih tinggi dan bagus lah ya, bagus. Namun di balik fungsinya itu ya, dia sebenarnya tidak menyenangkan ketika dipakai ya. Nah, ini buktinya di sini. Dia sakit ketika dipakai. Entah sakit karena gesekan ini ataupun sakit karena otot betis yang kontraksi terlalu lama ya. Akhirnya jarum ya. Istilahnya orang jarum. Jadi sudah jarum, ini lututnya ini perih karena gesekan. Jadi sama sekali tidak menyenangkan meskipun dia punya nilai fungsi. Ya, fungsinya memperbaiki postur agar lebih tinggi mungkin atau mungkin lebih proporsional, tapi dia tidak menyenangkan secara fungsi ya, secara tidak menyenangkan ketika dipakai meskipun dia terlihat sangat estetis. Dia punya fungsi, dia punya estetis, namun dia tidak menyenangkan. Nah itu ya bedanya dengan sebelahnya ini. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, teman-teman yang milenial, karena waktu produk ini muncul teman-teman mungkin baru lahir ya. Ini produk ini muncul sekitar tahun 2000 ketika saya kuliah, awal-awal kuliah S1 ya. Ini produk kalau tidak salah sekitar tahun 2002 ya, awal 2000-an. Milenium baru, muncul alas kaki yang cukup mengguncang waktu itu ya. Bentuknya aneh, jadi dia secara estetis tidak estetis, jadi tidak indah, tapi dia mengejutkan. Nah ini karakteristik estetis periode modern maupun postmodern. Dia tidak indah, tapi dia mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Banyak sekali reviewer fashion itu yang menerangkan produk ini itu seperti kukunya orang ya. Bayangkan, ini sangat tidak estetis. Dilihat ketika digunakan sangat tidak estetis ya, mengerikan lah. Banyak orang melihat seperti itu. Ini sandal yang tidak estetis namun harganya mahal ya, tapi secara desain dia sangat baik ya. Dia sangat menyenangkan ketika dipakai. Nah ini ya, secara estetis tidak baik ya, tapi dia punya fungsi yang tinggi, dia punya desain yang bagus, dan dia menyenangkan ketika dipakai. Kenapa menyenangkan? Teman-teman silakan browsing ya. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi alas kaki ini teknologi terdepan ketika itu ya. Dia dibuat dengan nanoteknologi ya, dibuat dengan nanoteknologi dan membuat alas kaki ini bisa sangat ringan sehingga orang tidak merasa terbebani ya ketika menggunakan alas kaki. Beda ketika kita menggunakan sepatu boot ya, sama-sama harganya 1,5 juta, tapi boot yang itu berat ya dan kaku, tapi keren, estetisnya dapat, tapi secara fungsi dia kurang ya, secara fungsi kurang, dan dia juga tidak menyenangkan. Beda dengan sandal atau alas kaki ini ya, dia dilihat tidak estetis. Bayangkan seperti ini ya, terlihat seperti kuku kan ya, kuku yang ya gitulah. Ini tapi
produk yang asli ya, yang merek itu harganya mahal sekali karena memang dibuat dengan nanoteknologi ya. Dan ini juga ringan ya, dia ringan dan dia enak, nyaman dipakai, dia juga cepat kering, dia juga anti bau, dia sangat empuk. Nah, itulah banyak sekali keunggulannya ya. Dan ini juga dibuat dengan pertimbangan desain yang bagus ya. Bayangkan, Anda bayar mahal hanya untuk dapat sandal polos dan berlubang 13 lubang seperti ini. Silakan kalau mau menghitung ya. Tujuannya apa? Waduh, mau saya mati nih. Ya, oke lah. Waduh, susah juga kalau nggak pakai mouse. Nah, tujuannya apa? Jadi produsen alas kaki ini membuat lubang 13, sejumlah 13 ini karena dia juga memproduksi produk hiasan ya, hiasan agar kita ini kan kalau dipakai banyak orang kan tipikal ya. Sementara tiap orang itu ingin produknya itu custom kan. Dia tidak ingin terlihat sama dengan orang lain kan. Saya ingin punya sandal yang berbeda dengan orang lain. Nah, itu sebabnya produsen itu membuat lubang-lubang ini agar orang bisa nempel hiasan yang juga dibuat oleh produsen yang sama agar dia punya karakteristik tersendiri sehingga membedakan antara A dengan B ya, meskipun ini sandal yang sama. Nah, itu pintarnya produsen ini ya. Dia mampu berpikir sampai sejauh itu, dan ini produk yang awalnya memang sulit diterima, namun sampai saat ini juga produk ini masih diperbincangkan ya, bahkan dimodif macam-macam karena dia memang sangat uh, apa ya, mudah ya, sangat mudah untuk diolah atau dimodif, sangat mudah. Nah, seperti itu. Ini contoh dari bahwa desain itu sinergi antara fungsi, kemudian menyenangkan, dan estetika. Ini saya rangkum sendiri 4 hal ini, jadi mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang lain. Ya, silakan nanti bisa uh, ya nulis di kolom komentar menurut teman-teman bagaimana ya. Kalau ini saya ramu sendiri. Nah, yang saya temukan dari websitenya BBC ya, uh, itu hal yang seperti ini ya. Ini menurut saya juga menarik karena penjelasan ya, menjelaskan bahwa sebenarnya badly designed, jadi desain yang kurang dirancang dengan baik ya, itu bisa menyulitkan ya untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau tujuan tertentu, bahkan menimbulkan cedera ataupun perasaan tidak menyenangkan ya, discomfort, tidak nyaman, maupun injury ataupun cedera. Nah, artinya desain, entah itu desain produk, interior atau apapun yang tidak didesain dengan baik, itu akan menyulitkan kita ya, menyulitkan kita. Aspek fungsionalitasnya jadi tidak muncul karena justru menyulitkan kita ya, justru menyulitkan kita dan membuat orang justru cedera ya. Ini contoh konkretnya adalah stiletto ini tadi. Jadi dia membuat orang cedera meskipun dia punya nilai fungsi dan estetis yang tinggi ya. Nah, beberapa contoh dari desain yang failed ya, yang gagal itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini saya terinspirasi ketika saya ikut sosialisasi ya. Ini mohon maaf saya sambil ganti mouse ya karena sulit juga kalau nggak pakai mouse. Waktu itu saya ikut sosialisasi ini penelitian skim prototype ya, hasil penelitian industri waktu itu. Nah, yang menarik perhatian saya adalah material presentasinya ya. Material presentasinya itu dari halaman cover ini yang saya dan ini adalah waduh, malah mikrofonnya yang saya cabut. Ini dengeran atau enggak ini?
Eh, ini coba saya jadi bingung ini kedengaran atau enggak suara saya. Ya udahlah, nanti dicek aja. Waktu itu ada workshop ya, dan yang membuat saya terganggu adalah dari halaman cover sampai akhir semuanya tidak dirancang dengan ilmu desain yang bagus ya. Artinya banyak sekali kita jumpai hal-hal yang mengganggu tersampainya informasi ke audiens atau peserta workshop ya. Salah satunya adalah di cover ini ya. Dia apa kira-kira teman-teman paham nggak apa yang kurang dari cover ini ya? Ini ya, betul. Jadi foto maupun teks itu tidak boleh distorsi ya. Jadi fotonya ini distorsi, apa? Kepeng, cemet ya, dan itu muncul di halaman-halaman berikutnya maupun teks yang juga distorsi di halaman berikutnya, sehingga akhirnya saya jadi tidak konsen, malah melihat hal-hal ini ya. Nah, itu yang akhirnya membuat nah ini meskipun mouse lama pakai kabel bukan silent, tapi aspek fungsinya masih terjaga ya, beda dengan mouse yang wireless ini meskipun silent tapi nggak tahu kok sering rusak. Kurang fungsional. Nah, contoh berikutnya adalah ini ya. Ini adalah user interface dari sebuah aplikasi ya. Ini redesign UI, user interface dari aplikasi. Contohnya adalah ini before. Sebelum di redesign, item ya, check item itu ada di bawah, sehingga orang ketika mau belanja itu, ketika check itemnya di bawah, dia tidak bisa kurang bisa dilihat atau kurang bisa diidentifikasi dengan cepat ya. Akhirnya layoutnya diubah dan check itemnya ada di atas sekarang, sehingga orang bisa lebih mudah. Kadangkala simple ya, redesign itu simple tapi bisa sangat efektif. Nah, ini akan kita ulas nanti di prinsip-prinsip estetika terapan ya. Ini salah satu contoh aja, atau mungkin empat contoh ya, sederhana. Nah, ini juga contoh berikutnya dari desain yang gagal ya. Kita masuk lift, kita mau ke ketinggian atau gedung tingkat berapa gitu, tapi begitu kita masuk, kita jadi bingung kita mau pencet yang mana ini, karena ada banyak yang double ya, 26 ada 2, 22 ada 2. Nah, akhirnya kita jadi bingung. Ini yang hafal pasti orang yang sering ada di sini, tapi ya orang yang tidak ada di gedung ini pasti bingung. Nah, ini bisa dipastikan desainnya gagal karena tidak komunikatif ya. Maupun di bidang interior ya, kita pakai alas alas untuk tangga ya, tangga naik. Kita pakai tangga naik, dan alas yang kita pakai atau karpet yang kita pakai motifnya ternyata tidak tepat. Akhirnya kita atau orang yang akan lewat itu sulit untuk mengidentifikasi ini anak tangga yang mana, yang pertama atau yang kedua. Nah, dan ini sebenarnya masih untung karena dia ini ada pembedanya ya. Begitu ini tidak ada dan kanan kirinya gelap, saya yakin pasti banyak orang yang jatuh karena tidak bisa melihat beda antara anak tangga yang satu dan yang kedua, tidak bisa terlihat. Ini salah satu atau mungkin 4 hal ya, contoh dari bidang DKV, dari bidang DKV juga, dari bidang interior yang tidak dirancang dengan baik, sehingga desainnya tidak punya aspek fungsional ya. Jadi akhirnya orang jadi tidak senang ya, meskipun beberapa ada yang punya estetis seperti stiletto ini tadi. Nah, itu adalah 4 hal yang perlu kita pegang terus ketika kita
membicarakan estetika terapan, bahwa kita perlu sinergi antara fungsi, kemudian menyenangkan, dan estetika. Nah, oke ini. Oh ya, saya lupa ya, untuk estetika terapan ini saya banyak menggunakan jurnal dari saya lupa nama depannya Pak Hackert ini ya, siapa ini? John Hackert atau Paul Hackert itu. Ya nantilah kita lihat ya. Yang jelas nama belakangnya Hackert. Tahun 2006 beliau menulis jurnal ya tentang apa saya lupa judulnya, nanti coba kita lihat lah. Yang intinya bahwa di jurnal ini kita banyak mendapatkan hal yang menarik tentang hubungan antara desain dan estetika ya. Nah, ini di awal jurnalnya itu Hackert memberi ilustrasi atau memberikan contoh bagaimana Hackert berinteraksi dengan desain ya. Jadi harus kita akui manusia itu setiap saat berinteraksi dengan artefak desain ya. Seperti saat ini saya menggunakan kacamata, menggunakan kemeja, duduk di kursi, di hadapan laptop, dan semuanya itu produk by design ya. Semuanya didesain agar punya aspek fungsionalitas, agar menyenangkan kita ketika menggunakan, dan agar estetis. Itu setiap saat kita berinteraksi dengan objek estetis, ataupun dalam hal ini adalah desain ya. Nah, ini ada hal yang menarik juga yang muncul di jurnalnya Pak Hackert itu. Ini Pak Hackert juga mengutip dari John Dewey. John Dewey itu filsuf Amerika abad 20 ya, dinobatkan jadi salah satu filsuf yang sangat berpengaruh di abad 20. Dan dia John Dewey itu berpendapat ya tentang buku John Dewey itu menulis buku yang judulnya Art as Experience. Jadi seni sebagai pengalaman ya. Jadi pengalaman di seni ternyata punya kemiripan dengan pengalaman di desain, yang kemudian kutip oleh Pak Hackert ini tadi. Nah ini simpulannya begini ya, interaksi manusia dengan objek estetis, atau dalam hal ini adalah desain objek estetisnya, itu punya kesamaan dengan pengalaman seni, karena kita melakukan aksi ya. Kalau di desain itu kita melakukan aksi seperti menyentuh ya, menyentuh apapun itu, misalkan ponsel ya, menyentuh ponsel, kemudian melihat user interface-nya ponsel, kemudian menerima reaksi dari aksi tersebut ya. Misalkan scrollnya user interface yang smooth ya, karena RAM-nya mungkin tinggi ya, jadi tidak patah-patah gitu. Atau justru karena kita kesal ya, karena ketika kita melihat materi presentasi tadi, nah ini yang distorsi, akhirnya kita jadi kesal karena tulisan atau fotonya distorsi. Ataupun kita jadi bingung ketika melangkah, mau turun, mau naik, jadi bingung karena tidak jelas betul beda antara anak tangga satu dan yang kedua. Maupun kita bingung ketika menekan tombol lift. Jadi semuanya ini adalah akibat ya. Jadi ada hubungan kausalitas, ada sebab akibat. Sebabnya apa? Kita bingung melangkah karena tidak jelas betul pemilihan motif karpetnya itu salah. Kita juga bingung karena hurufnya distorsi maupun orangnya distorsi. Nah, itu kita bingung ya. Ada sebab akibat di sini. Nah, itu yang disampaikan Pak Hackert ini ya. Nah, kemudian sebelum kita ke 4 prinsip estetika terapan, saya ingin mereview dulu ya, mereview apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang estetika. Nah, estetika ya, kita paham betul estetika ini berasal dari kata Yunani aesthesis ya, yang artinya persepsi. Nah, ini yang menarik. Jadi awalnya aesthesis itu bukan berarti sesuatu yang indah,
sesuatu yang menyenangkan, bukan, tapi dia tentang persepsi, ya, yang kemudian kita paham apa relasi antara persepsi dan keindahan maupun sesuatu yang mengejutkan itu, ya. Kemudian abad 18, Alexander Gottlieb Baumgarten kemudian mengenalkan istilah estetika. Ya, estetik, ya, waktu itu bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya kan estetik. Jadi waktu itu yang hanya menggunakan istilah estetik hanya orang Jerman, ya. Kemudian menyebar ke seluruh dunia karena memang Baumgarten ini orang Jerman, mengenalkan istilah estetik di Jerman. Nah, kemudian definisi estetika lalu berkembang menjadi studi tentang pengalaman indrawi atau sensori atau persepsi yang menyenangkan. Jadi semua hal yang bisa kita cerap melalui indera manusia, nah itu sebenarnya objek estetis, ya. Semua hal yang bisa kita cerap. Kalau dulu objek estetis waktu zamannya Plato itu sesuatu hal yang baik, benar, indah. Kemudian ketika periode modern, postmodern, tidak lagi seperti itu karena perbedaan perubahan konteks temporal dan spasial, berbeda ruang dan waktu. Sehingga ketika periode modern dan postmodern, estetika itu bisa saja sesuatu hal yang mengguncang. Ingat karyanya Marco Evaristi, ya, yang berisi ikan emas di dalam blender. Nah, itu estetika dalam bingkai dalam periode postmodern. Kalau itu ada di periode klasik, ya pasti ditolak, ya, meskipun saat ini juga itu ditolak, tapi itu masuk ke dalam taraf estetis juga, kan, seperti itu. Nah, ini coba kita review dulu, ya, pergeseran konsep estetika klasik maupun modern dan postmodern. Nah, estetika klasik itu seperti ini, ya. Indah itu yang bagus, indah itu yang ideal. Kenapa ideal? Kita kenal patung-patung dari zaman Yunani kuno, Romawi kuno, semuanya, khususnya Yunani kuno, ya. Yunani kuno itu semuanya dibuat ideal, meskipun aslinya bukan seperti itu, ya. Patungnya Socrates, Plato, Aristotle, kemudian patung-patung dewa-dewi mereka, semuanya dibuat sangat estetis, ya, sangat sempurna. Nah, seperti itu karakteristik dari estetika klasik, memang seperti itu. Dan juga teratur atau matematis. Nah, ini bangunannya sangat teratur, bangunannya sangat matematis, bisa dihitung, bisa diukur. Nah, itu. Kalau kita kenal golden ratio, nah ini, ya, proporsi yang ternyata semua hal di alam itu punya proporsi golden ratio, itu juga diterapkan oleh orang-orang pintar waktu Yunani kuno, ya, seperti itu. Dan benar, jadi sesuatu hal yang salah, meskipun itu indah, itu bukan estetis menurut estetika klasik, ya. Contohnya adalah karya seni yang ketika zamannya Plato itu di apa istilahnya, ya, Plato kurang sreg dengan seni karena kan beliau berpendapat itu merusak generasi muda, sementara Aristoteles justru sebaliknya, sangat mendukung karya seni karena karya seni itu sangat powerful, ya, seperti itu. Nah, ini adalah estetika klasik, ya, dia sangat teratur, ideal, sempurna, seperti itu. Nah, estetika modern maupun post, ya, modern pasca modern itu berbeda sekali. Yang indah itu tidak harus bagus, tidak harus ideal, sempurna, teratur, dan benar. Namun sesuatu hal yang mengguncang seperti karya dari Marcel Duchamp ini, yang dia memamerkan urinoir, ya, tempat untuk buang air kecil, dipamerkan di galeri dan dia menyebut ini karya seni. Nah, itu kan bagian dari estetis karena memang periode saat itu orang jenuh, ya, dengan situasi maupun perkembangan seni yang jumud, yang tidak ada perubahan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang membuat mengguncang, ya, membuat panik, membuat tidak nyaman, sama seperti karya Marco Evaristi yang juga mengguncang, membuat panik, membuat tidak nyaman. Nah, itu sesuatu hal yang sangat
berbeda ya, berbeda antara klasik dan postmodern. Baik, itu review singkatnya saja tentang perbedaan karakteristik ya. Kemudian kita akan mengulas tentang 4 prinsip estetika terapan. Nah, ini yang saya ambil dari jurnalnya namanya Paul ya, namanya Paul Hackert. Beliau itu pengajar di Department of Industrial Design. Industrial Design kita kenal juga nama lainnya dengan desain produk ya, desain produk. Nah, beliau kampusnya ada di Belanda, di Delft University of Technology. Jadi Universitas Teknologi. Kalau di sini di Indonesia sama seperti ITB, sama seperti ITS, maupun kampus teknologi lain yang punya jurusan, punya departemen desain. Nah, itu jadi jawaban relevansi antara kampus teknologi, sains dengan desain ya. Jadi di situ nyambungnya di situ. Nah, judul artikel beliau itu ini ya, yang saya bold ini, Design Aesthetics, Principles of Pleasure in Design. Nah, ini yang kemudian saya nemu artikel ini, kemudian akhirnya saya jadikan materi untuk desain terapan ya. Dan ini saya kira cukup relevan tentang prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Pak Hackert ini untuk kemudian kita cerna, kita pahami sebagai tonggak untuk mempelajari apa sih estetika terapan itu ya. Nah, akhirnya dari ini kenapa ketika saya membuat materi itu jadi kemana-mana ya. Jadi akhirnya ke mata kuliah yang ini, mata kuliah yang itu, maupun muncul banyak sekali pertanyaan. Dan saya rasa ini wajar karena maupun teman-teman juga wajar ketika mengerjakan tugas kemudian jadi bingung. Nah, itu juga wajar ya. Itu juga sama ketika saya membuat materi. Kebingungan seperti itu muncul, dan itu gunanya kita juga mengendapkan hal-hal seperti itu agar kita punya pengetahuan lebih, agar kemudian kita bisa saling mengaitkan antara beberapa atau banyak pertanyaan tadi dengan hal yang kita pelajari. Jadi kita bisa inilah seperti itu. Akhirnya ketika saya membaca artikel ini, saya jadi berpikir ya, sebenarnya kalau kita beri persentase antara dua hal ini, lebih dominan mana sih ya, lebih penting mana antara aspek fungsi dan estetika ketika kita membicarakan desain. Nah, itu juga akhirnya membuat saya bingung lagi, dan ketika ini saya turuti, materi saya tidak akan jadi. Makanya ini saya tinggalkan pertanyaan seperti ini, nanti ketika saya punya waktu akan saya ulas lebih lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini ya, lebih penting mana aspek fungsi maupun estetik. Ini ada 2 produk yang akan saya jadikan contoh. Produk ini sangat sering diulas ya, terutama ketika kita mempelajari sebenarnya desain itu apa. Nah, ini adalah alat pemeras jeruk, lemon, dan hal-hal yang bisa diperas ya, jeruk-jeruk maupun yang lain ya, jeruk Bali juga seperti itu. Nah, ini produk, ini desain produk ya, yang lazim ada di rumah kita itu seperti ini kan, maupun yang sering kita jumpai di warung-warung, tempat kita beli makanan ketika kita kos, itu ya seperti ini kan ya. Nah, tapi ada juga yang punya model berbeda ya, misalkan seperti ini. Dan ini produk produk paling produk nomor 1, istilahnya apa sih, produk paling baik nomor 1 ya, editor's choice ini. Jadi ada situs itu yang kerjanya nge-review produk, dan untuk produk pemeras jeruk yang jadi nomor 1 tahun 2001 itu bentuknya seperti ini ya, yang best overall, baik dari segi harga maupun dari segi fungsi maupun dari estetis, itu yang nomor 1 ini. Nah, ini
Cara pakainya hanya seperti ini ya, jeruk ditelungkupkan gini, kemudian tekan, nah, kemudian sarinya bisa keluar di bawah. Nah, ini ada keuntungan maupun kekurangannya ya. Keuntungan maupun kekurangannya seperti ini. Nah, dari dua model pemeras jeruk ini, ada satu model lagi yang sangat ikonik. Nah, ini ya. Ini pemeras jeruk yang sangat ikonik, buatan mereknya Alesi. Ya, wah, saya jadi nyebut merek. Produk ini produk peralatan rumah tangga dari Italia ya. Dan si perancangnya ya, desainer dari alat pemeras jeruk ini, tiba-tiba saya lupa siapa namanya. Philip Stark ya, namanya Philip Stark. Jadi beliau itu punya kontrak untuk diminta membuat pemeras jeruk, dan Philip Stark akhirnya membuat pemeras jeruk dengan model ini. Ya, ini bisa kita saksikan teman-teman, dari bentuknya saja dia sudah sangat estetis karena dia terinspirasi dari seafood ya. Jadi inspirasinya ketika itu Philip Stark makan di restoran seafood. Kemudian ketika dia memesan makanannya sudah datang. Makanannya itu berbentuk sama seperti ini, entah namanya apa ya. Entah cumi atau gurita atau apa. Atau sotong, saya juga kurang paham ya. Nama makanannya kalau saya tidak salah calamari ya, calamari. Nah, dia terinspirasi dari calamari itu, kemudian dia langsung bikin sketsa di tisu yang dia pakai sebagai alas makan ya. Jadi alas makan itu dia pindah di atas meja, dia langsung membuat sketsa berdasarkan makanan menunya itu calamari, dan kemudian singkat kata akhirnya jadilah produk ini yang kemudian dipasarkan dan ikonik ya. Ikonik karena apa? Dia lebih tinggi aspek estetisnya dibanding nilai fungsi. Bahkan bisa saja ini bukan produk desain, tapi ini karya seni karena dia sangat simbolis ya. Fungsinya apa? Dia lebih kuat fungsinya sebagai pemeras jeruk atau sebagai simbol status. Nah, ini bayangkan ya, di dapurmu kamu punya pemeras jeruk dari Alesi ini dibandingkan pemeras jeruk buatan Lion Star. Simbol status ya. Status simbolmu tinggi mana kira-kira? Di dapur kamu punya pemeras jeruk buatan Alesi dan buatan Lion Star. Tentu status simbolmu lebih tinggi yang buatan Alesi karena harganya jauh lebih mahal. Ya, harganya jauh lebih mahal, beratus kali lipat ya. Meskipun nilai fungsinya jauh lebih fungsional ini, karena apa? Dia berhasil menyaring dengan baik loh ya. Dia menyaring biji jeruk, biji lemon dengan baik. Dan yang ada di mangkok ini hanya sarinya. Dia aman digunakan. Tidak ada yang lancip di sini. Ketika dicuci pun dia gampang bersih. Bedakan dengan ini. Ya, ketika dia dipakai, bijinya ikut turun ke gelas, sehingga secara fungsi dia tidak begitu fungsional. Juga ketika dicuci, tanganmu bisa tergores oleh sisi-sisinya yang tajam ini. Jadi dia tidak nyaman ketika digunakan ya. Dia tidak nyaman ketika digunakan, tapi dia sangat estetis. Dia lebih dipakai status simbol. Apalagi Alesi juga mengeluarkan versi yang emas, berlapis emas. Coba bayangkan ketika kamu logika ya. Jeruk ini kan sifatnya asam. Ya, jeruk ini sifatnya asam. Ketika dia dipakai di logam yang berlapis emas, ini awal ya, material awal untuk versi pertama dari pemeras jeruk ini stainless steel
ya stainless, jadi memang tidak mungkin berkarat, stainless, jadi aman ketika digunakan untuk makanan yang bersifat asam. Tapi ini emas yang ketika dipakai untuk memeras jeruk, dia akan teroksidasi. Nah, akan ada reaksi kimia antara jeruk yang sifatnya asam dan emas ini. Nggak tahu reaksinya bagaimana. Apakah ini melepuh? Apakah ini hilang lama-lama lapisan emasnya? Nah, artinya apa? Ini tidak bisa digunakan sama sekali. Ini hanya jadi pajangan. Ini akan jadi simbol status, sehingga ketika dia jadi simbol status dan dia jadi pajangan seperti itu, dia fungsinya hampir sama seperti lukisan, ya, yang memperlihatkan, wah, dia punya lukisannya siapa? Leonardo da Vinci. Dia sangat kaya. Ya, ketika kita masuk ke rumahnya ternyata ada lukisannya Da Vinci. Wah, dia kaya banget. Ketika kita masuk ke dapur, wah, dia punya pemeras jeruknya buatan Alessi yang versi berlapis emas. Wah, dia kaya sekali, kan seperti itu. Ya, karena dia tidak punya fungsi yang langsung, ya. Beda dengan produknya Lion Star. Nah, oke. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan saya di atas. Baik, sekarang kita mungkin akan mencoba mengulas satu saja, karena yang 3 akan kita buat di episode yang kedua, ya, biar tidak terlalu lama juga. Yang pertama, Paul Hackert ini menawarkan 4 prinsip, ya. Dan 4 prinsip ini semuanya dalam bahasa Inggris, tapi di sini saya terjemahkan sesuai dengan kemampuan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Yang pertama adalah dampak maksimum dengan upaya minimum. Jadi dampaknya itu bisa sangat maksimum, dampaknya sangat optimal, tapi upaya yang dikeluarkan itu minimum. Dengan kata lain, ini efektif. Ya, coba kita lihat nama aslinya bagaimana. Nah, ini, ya. Nama aslinya dari prinsip yang pertama oleh Paul Hackert itu adalah maximum effect for minimum means. Ya, saya terjemahkan sesuai kemampuan saya sekali lagi, dampak maksimum dengan upaya minimum. Penjelasannya bagaimana? Coba kita saksikan. Ya, secara umum indera manusia itu bekerja lebih efisien. Mohon maaf, saya ulang. Secara umum, jika indera sensorik kita itu bekerja lebih efisien, maka kita akan tidak mudah capek, ya. Saya ulang. Secara umum, jika indera manusia bekerja lebih efisien, maka kita tidak akan mudah capek. Ya, contohnya, kita akan lebih memilih, ya, untuk melihat rambu lalu lintas dengan jelas. Misalkan kita masuk tol, kita mau pindah jalur ke luar kota misalkan. Papannya penunjuk luar kota, exit tol kurang berapa ratus kilometer, itu ketika dibuat dengan huruf display, coba teman-teman bayangkan huruf display maupun ketika dibuat dengan huruf sans serif. Nah, itu lebih mudah dibaca yang mana sih? Ya, ketika kita membaca dengan huruf display, waduh, pasti akan sulit, bahkan kita akan berhenti dulu. Kita ngerem, kita berhenti di bawah papan itu, kemudian kita baca pelan-pelan. Mojokerto, exit tol 800 meter. Oh, gitu. Nah, itu kan sangat tidak efisien, ya. Sangat tidak efisien karena kita perlu ngerem, berhenti, ngegas lagi, dan itu pemborosan BBM. Nah, ini prinsip dasar, ya, bahwa kita ternyata manusia itu lebih memilih untuk melihat rambu lalu lintas yang lebih jelas, kemudian mendengar suara telepon tanpa noise, ya. Kita telepon di pasar, ya. Kita telepon dengan misalkan ada ponsel itu yang punya fitur meredam suara selain yang di dekat mikrofon, maupun
kita telepon dengan ponsel lain yang tidak punya fitur itu. Nah, tentu orang ya yang ada di sana yang mendengarkan suara kita tentu akan lebih memilih yang punya fitur meredam suara dari luar itu, karena dia lebih nyaman, lebih jelas. Jadi kita tidak perlu ketika telepon itu sampai harus gini, iya saya ada di pasar ini ya, ya kan seperti itu. Nggak perlu ya, nggak perlu seperti itu. Jadi eh, kita memilih itu prinsip dasar manusia aja ya, sehingga kita memutuskan sesuatu dengan cepat tanpa perlu banyak pertimbangan. Kita mau keluar tol atau mau terus, karena tulisannya jelas, kita bisa memutuskan dengan cepat. Oh, saya mau terus dulu, saya mau keluar yang di sana aja. Nah, tapi ketika tulisannya susah dibaca, kita tidak bisa cepat melakukan keputusan. Kita tidak bisa. Kita perlu berhenti sehingga membaca, dan kita perlu banyak waktu untuk memutuskan sesuatu. Itu tidak efektif ya. Itu tidak efektif. Nah, karena banyak istilah efektif, efisien, saya akan menjelaskan dahulu agar kita tidak salah paham, agar kita paham betul apa beda antara efektif dan efisien. Nah, kan gitu. Jadi efektif ini saya beri contoh singkat ya. Saya definisi efektif, nanti teman-teman bisa googling di kamus besar bahasa Indonesia atau yang punya kamus jilidan itu silakan dibuka ya. Arti dari efektif itu apa? Tapi kalau yang saya pahami, efektif itu kata lainnya yang mudah saya ingat itu ampuh. Jitu. Apa sih? Ampuh itu apa ya? Ya apa? Coba kita lihat di anunya nanti, di contoh ya. Sementara kalau efisien itu seperti ini. Kalau saya pahami, efisien itu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu ya, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan sedikit usaha, sedikit waktu, ataupun bahan yang sedikit tapi berhasil ya. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan sedikit usaha, dengan sedikit energi. Kalau saya bilang energi ya, energi yang kita gunakan sedikit tapi kita bisa melakukan sesuatu, dampaknya bisa maksimum. Nah, ini dampaknya bisa maksimum dengan upaya yang efisien. Dampaknya efektif dengan upaya yang efisien. Nah, itu loh. Ya mungkin itu yang lebih tepat, terjemahan yang lebih tepat ya. Saya beri contoh agar kita paham betul antara efektif dan efisien. Ini ya. Yang suka sepak bola ya teman-teman, ini pasti kita itu kadang gregetan ya kalau kita lihat timnas Indonesia. Permainan timnas Indonesia itu ada kalanya tidak efisien. Karena apa? Terlalu sering memegang bola, bukan memegang, apa sih? Gocek bola ya, sampai capek, sampai muter-muter. Akhirnya apa? Tidak gol. Sementara ketika kita melihat sepak bola Eropa ya, jarang sekali, artinya aksi individualitasnya tidak bagus, tapi mereka mengandalkan kolektivitas tim, karena memang sepak bola itu kolektivitas tim. Mereka mainnya sangat efisien ya. Umpan, strikernya juga sangat efisien. Strikernya itu minim gerakan ya. Strikernya minim gerakan, tidak terlalu pandai gocek bola, tapi gol. Kita kan sedih lihat itu ya, ketika kita melawan tim-tim Eropa. Timnas kita itu sudah sangat capek gocek bola dari lapangan tengah sampai ke pertahanan lawan, kemudian diumpan ke striker. Strikernya juga sudah sangat ngoyo, tapi tidak gol. Nah, itu contoh mudah ya untuk kita memahami antara efektif dan efisien. Jadi striker itu gerakannya efisien. Misalkan ya, striker itu gerakannya efisien dan tendangannya efektif. Nah, yang saya pakai contoh itu striker ya, penyerang. Penyerang itu gerakannya efisien, tendangannya efektif.
Kenapa gerakannya efisien? Karena meski jarang dapat bola dan tidak bisa lari cepat, namun dengan sekali tendang, gol. Nah, jadi gerakannya efisien, tendangannya efektif. Dengan energi yang sedikit, dengan dia tidak mampu berlari cepat, tapi mungkin dia punya body balance yang bagus, dia bisa melindungi bola dengan baik, dan dia bisa melihat posisi kiper maupun defender ada di mana, dan dengan sekali tendang dia bisa gol. Nah, itu striker yang sangat berbahaya menurut saya ya. Dia tidak punya, tapi ya justru lebih bagus kalau dia bisa lari cepat. Tapi ya jarang sekali ada penyerang itu yang larinya cepat tapi juga punya efisiensi gerakan dan punya efektivitas penyelesaian akhir, itu jarang ya. Jarang. Contohnya ada mungkin ya sekarang kita kenal seperti Ronaldo seperti itu. Jadi ini contoh mudah ya bagi kita untuk memahami efektif dan efisien. Nah, ini berlaku juga di desain ya. Berlaku juga di desain karena secara prinsip dasar, basic insting manusia itu, kita suka dengan efisiensi untuk mencapai efektivitas setinggi mungkin. Kita tidak mau ngoyo ya, kita mau bekerja seringan mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Nah, itu sebenarnya sudah insting ya, sudah insting dasar. Jadi kalau harimau itu tidak harus lari kencang untuk bisa dapat mangsa, mungkin itu yang sudah dia lakukan ya. Misalkan dengan dia nyakar aja langsung dapat sapi gitu ya, itu mungkin ya dia akan seperti itu ya. Jadi prinsip makhluk hidup itu memang ada kalanya dikaitkan dengan survival ya. Ada dengan survival. Kalau kita bisa melindungi diri sebaik seminimal mungkin dengan hasil seefektivitas mungkin, itu yang akan dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah ini ya. Ini adalah pegunungan, kalau saya tidak salah, California ya. Dan ini adalah perkebunan anggur. Jadi ada bangunan di tengah yang tidak terlihat betul ini, tidak teridentifikasi dengan jelas. Ini adalah penyulingan wine ya, atau apa sih wine itu? Ya, minuman dari ekstrak anggur itulah ya. Nah, ini dari jauh terlihat seperti ini. Jadi dia sangat menyatu dengan lanskap sekitarnya. Dia tidak punya kontras yang tinggi ya. Dia terlihat menyatu dengan peternakan dengan perkebunan anggur maupun pegunungan California. Mengapa dia menyatu? Karena ketika didekati, ternyata arsitekturalnya terbuat dari batu yang disusun. Ini batu yang terdapat di sekitar pegunungan. Nah, batu ini diperoleh dari sekitar pegunungan ini yang digunakan untuk membangun penyulingan wine ini. Ya. Dan ini dalamnya. Apakah dia estetis? Dia estetis sekali, terutama ketika disinari oleh matahari dan matahari masuk ke celah-celah antara batu ini. Ya, hasilnya adalah seperti permainan cahaya, ya, dan dia berubah-ubah seiring waktu matahari bergerak. Nah, ya, dia estetis, dia fungsi, tapi minimal, ya. Kenapa minimal? Bahan baku material bangunannya ada semua di sini. Mayoritas tinggal ngambil di sekeliling perkebunan ini di pegunungan California. Batu-batunya tinggal ngambil di situ. Sehingga dia tidak perlu biaya yang tinggi. Tapi dia efektif. Ya, dia efektif. Karena apa? Dia berhasil membangun penyulingan wine dengan biaya yang minimal. Nah,
dia juga sangat estetis. Nah, ini kan sesuai dengan prinsip yang pertama, maximum effect for minimum means, ya. Jadi dia sangat efisien karena bahan baku bangunannya diperoleh dari sekitar lokasi ini, ya. Dan dia ampuh jitu kan. Langkah ini kan sangat efektif kan. Nah, ada pesawat barusan lewat ya. Nah, ini contoh di bidang arsitektur ya, contoh di bidang arsitektur. Kita akan coba di bidang DKV bagaimana. Contohnya adalah ini. Ya. Sign system. Sign system ini adalah untuk rambu-rambu untuk social distancing. Bukan hanya social distancing. Ini rambu-rambu untuk pandemi. Ya. Misalkan tidak boleh ke mall, ya. Tidak boleh sesuatu yang tidak terlalu penting, non esensial itu dilarang. Kamu pergi ke mall itu non esensial, trips ya, tidak boleh. Tidak boleh salaman, berpelukan tidak boleh, ya. Kemudian, tidak boleh di keramaian atau mengadakan perkumpulan, tidak boleh. Efektif. Kenapa? Ini kan ampuh ya, jitu kan. Teknik menyampaikan informasi dengan menampilkan ikon ini kan efektif. Dia juga efisien kan. Dia hanya perlu gambar, kemudian lingkaran merah dicoret untuk menerangkan banyak sekali kata-kata himbauan bahwa kita dilarang bepergian yang tidak penting sekali keluar rumah. Ya, itu sudah berapa kata, dan apakah orang juga ingat? Ya, sepertinya akan lebih ingat ketika ada gambar lingkaran merah dengan ada mall dicoret. Nah, itu. Ataupun ini. Ya, ataupun yang lain juga ini. Ya. Berbagi makanan atau peralatan tulis, mungkin utensils itu. Itu enggak boleh. Kemudian kita juga group activities atau olahraga yang grup ya, seperti gimnastik ini apa itu aerobik ya, seperti itu. Kita juga dilarang mengunjungi popular destination, tempat-tempat wisata populer, karena akan banyak orang berkumpul di situ. Kita dilarang. Dan ini hanya disampaikan dengan menggunakan ikon ya. Jadi saya tulis di sini efektivitas komunikasi visual ya. Efektivitas komunikasi visual itu bisa dicapai dengan efisiensi elemen visual. Efisiensi itu pembatasan ya. Kita menggunakan sumber daya yang minimum. Kita tidak menggunakan banyak sekali gambar untuk menyampaikan bahwa kita tidak boleh ya pergi ke tempat wisata ataupun berbagi makanan. Kita cukup menggunakan mangkuk, tangan, kemudian lingkaran merah dicoret. Sudah. Itu sangat efektif. Meskipun ini tidak ada tulisannya. Ya, hanya ada tulisan seperti ini. Orang kan paham, oh kita tidak boleh berbagi makanan. Nah, ini yang dimaksud efektif. Dia ampuh jitu untuk menyampaikan pesan tentang apa-apa yang tidak boleh dilakukan saat pandemi dengan bahasa visual yang sangat efisien, bahasa visual yang sangat minim. Nah, ini berlaku dengan rambu lalu lintas yang lain ya. Dilarang parkir, P seperti itu. Stop, ya, dilarang berhenti, S coret. Nah, seperti itu. Lampu traffic light merah berhenti. Nah, itu kan efisien daripada kita menggunakan halo merah, ini lampu merah berhenti. Wah, itu orang luar yang tidak paham bahasa Indonesia tidak paham. Nah, ya, jadi itu efektivitas komunikasi visual bisa dicapai dengan efisiensi elemen visual, salah satunya yaitu dengan menggunakan ikon. Ya, ini di bidang DKV. Di bidang DKV lainnya. Nah, ya. Ini contoh yang menurut saya sangat baik. Ini adalah iklan produk saus cabai. Ya, pedas lah. Ini saya pernah nyoba dulu dan memang pedas. Saya juga heran kenapa orang suka pedas, karena kalau ketika kita makan pedas itu
rasa makanan aslinya justru tidak terasa ya. Nah, itu yang unik. Tapi banyak juga yang justru suka pedas. Nah, pedasnya produk ini digambarkan dengan meledaknya granat ya. Explode your sense ya. Jadi wah, sampai kita itu meledak seperti efeknya granat ketika kita mencoba produk ini. Ini kan ampuh ya, ini kan efektif. Efektif untuk menyampaikan pesan bahwa produk ini pedas, efektif. Dan efisiennya di mana? Dia menggunakan metafora. Nah, metafora dalam hal ini adalah granat. Ya, metafora itu menyampaikan sesuatu dengan analogi yang lain. Teman-teman bisa mempelajari metafora ini di video saya bahasa visual. Ya, sayangnya teman-teman DKV tidak atau sudah tidak dapat lagi mata kuliah bahasa visual. Teman-teman DKV juga sudah tidak dapat mata kuliah pengantar studi desain. Nah, itu ya. Tapi bisa teman-teman saksikan di video saya karena saya juga ngajar bahasa visual untuk teman-teman seni rupa murni. Nah, ini metafora ya. Jadi efektif di mana? Dia efektif digunakan untuk menyampaikan pesan bahwa produk ini sangat pedas. Ya, baik dari warna maupun dari penggunaan granat yang sangat efisien. Minim, efisien tapi efektif ya, gitu. Nah, ini berikutnya ya. Milk's best friend. Ya, teman baiknya susu itu ya ini. Ya, teman baiknya susu. Karena apa? Biasanya kan dicelup makanya. Nah, kan seperti itu. Ya, sampai dia menggunakan metafora apa? Lidah best friend, teman baiknya itu sampai dijilat gitu, seperti apa? Anjing. Nah, betul. Ya, seperti anjing memang yang suka menjilat. Anjing kan best friend, human best friend itu kan dog ya. Anjing itu teman baiknya manusia. Jadi dia sering menjilat ya. Kucing juga gitu. Kucing juga sama. Nah, perumpamaan menjilat ini dipakai untuk menjelaskan produk ini yang memang identik ketika kita minum susu gandengannya ya wes biskuit ini. Nah, kan gitu. Jadi ini juga efektif digunakan untuk menjelaskan pesan ya. Sama, ini juga metafora jilatannya anjing ya, atau kucing. Ini juga metafora yang bagus, sangat efektif ya, efektif menerangkan bahwa produk ini cukup kuat untuk menghilangkan pusing-pusing ya. Dalam hal ini dia hanya menggunakan ilustrasi mirip helmnya olahraga American football atau rugby ya, yang lempar bola yang seperti lonjong itu lempar terus diuber nabrak-nabrak. Nah, itu dia ngambil metafora dari mana? Ya, olahraga itu yang itu kan keras ya, nabrak-nabrak sehingga orang bisa sangat gangguan kepala, pusing, dan itu jadi mirip 3/4 dari tablet merek ini ya. Jadi ketika dia dibagi 3/4, tabletnya dipotong 3/4, dia jadi mirip helm. Nah, ini efektif, ampuh menyampaikan pesan ya, efisien. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan 3/4-nya itu tanpa perlu banyak ya. Ini tidak ada tagline apapun loh ya, hanya ini merek 3/4, aksesoris mirip helm, dan brand. Sudah efektif dan efisien. Nah, ini mesin kopi yang juga menggunakan pendekatan metafora yang juga punya efisiensi. Karena apa? Ya, kenapa dia efisien? Kenapa dia efektif? Dia efektif karena bentuknya yang miring. Kenapa miring? Ya. Di luar negeri ini kalau di kita jarang ya, kita ke kafe kemudian orang membungkuk untuk mempersilakan kita minum kopi, itu jarang. Yang ada memang langsung aja ditaruh gitu dari nampan, ditaruh ke meja. Dia membungkuk juga bukan karena dia ingin mempersilakan kita, tapi karena dia membungkuk karena ya dia ingin naruh baki atau nampan itu ya gitu. Jadi kalau di
di luar negeri, dia membungkuk karena dia memang paham tugasnya. Dia memang membuat nyaman pengunjung. Salah satunya juga dia menggunakan gestur menunduk itu untuk mempersilahkan pelanggan agar nyaman ya, agar ada keterikatan emosi antara kafe, kemudian istilahnya apa sih itu? Waiter itu apa sih bahasa Indonesia? Antara waiter dan pelanggan itu agar ada kedekatan emosi, dan gestur ini yang diambil oleh mesin kopi ini ya. Dia mesin kopinya menunduk seolah-olah dia menyiapkan kopi untuk kita yang akan tinggal minum. Nah itu ya. Jadi ini efektivitas dalam komunikasi visual. Kalau ini desain produk ya, kalau yang ini kan iklan semua, kalau ini kan produk. Nah, efektivitas komunikasi visual selain bisa dicapai dengan ikon seperti sign system, juga bisa dicapai dengan metafora ya. Ini metafora granat untuk pedas. Nah, ini jilat untuk teman baiknya susu itu biskuit ini. Dan ini obat ini bisa digunakan untuk mengurangi sakit kepala. Dan ini gestur membungkuk untuk mempersilahkan kita minum kopi. Nah, itu metafora. Maupun itu adalah penjelasan atau contoh konkret dari efisiensi untuk efektivitas. Nah, itu aja saya singkat itu ya. Efisiensi untuk efektivitas. Efisiensi itu sedikit usaha, sedikit energi, tapi efektif atau ampuh. Nah, jadi usaha kita sedikit, tapi hasilnya maksimal. Nah, itu loh ya. Efisien, tapi efektif. Nah, itu video dari prinsip pertama kita ya. Sementara masih ada 3 prinsip lainnya. Ini akan saya sambung di part 2 video kita. Untuk part 1 saya akhiri, nanti akan saya sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.